Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sampai di pertemuan kedua untuk kelas ini pedagogi berbasis budaya. Barangkali kemarin saya sempat keliru kelas ya untuk share link Iya, Bu. sama mata kuliahnya masalahnya kemarin. Kebetulan beda jumlah pertemuannya ya, yang di kelas ini baru pertemuan. Oke, baik Bapak Ibu, kemarin pertemuan pertama kita sempat perkenalan ya. Kemarin pertemuan pertama kita perkenalan, kemudian untuk RPS-nya kemarin saya berikan rancangan pembelajaran selama 1 semester ini, di semester ganjil ini. Kemudian juga kemarin itu kita nyoba untuk ini ya, kemarin saya pesankan untuk Mendeley kemarin. Atau kita sudah coba praktek belum kemarin? Baru yang di Google Scholar ya? Kemarin Mendeley sudah, Bu. Oh sudah ya, oke baik. Cuman belum sampai mendalam. Baru Teknisnya belum. membuat akun, ya. Oke baik. Baik, Bapak Ibu, untuk aksesnya, jadi memang kalau kita kemarin mungkin saya sampaikan bahwa saat kita mau menulis itu salah satunya apa namanya, kalau untuk sebuah kecepatan menulis kadang hal-hal teknis ya walaupun kalau di mata kuliah sebenarnya bukan bagian dari mata kuliah pedagogi berbasis budaya sih untuk teknis-teknisnya, tapi saya rasa kita perlu belajar di awal sehingga nanti harapannya tidak hanya di mata kuliah pedagogi berbasis budaya, tapi juga di mata kuliah lain itu akan memudahkan Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Barangkali Bapak Ibu masih ingat dulu waktu mungkin skripsi atau bikin karya ilmiah saat menjadi guru, membuat PTK atau bikin yang lain kemarin, barangkali ada yang masih manual, kemudian apa namanya saat buat barangkali ada yang sudah memakai misalnya membuat daftar isi otomatis, kemudian membuat daftar tabel otomatis, kemudian membuat daftar gambar otomatis, kemudian membuat daftar pustaka otomatis. Nah, hal-hal semacam ini yang barangkali kalau yang belum pakai yang otomatis seperti itu, saya rasa akan membutuhkan banyak waktu mengerjakan apa namanya bisa jadi membuat halaman-halaman kemudian buat daftar isi itu kan kalau yang pakai manual ada yang pakai di print dulu kemudian sampai berapa lama untuk mencari halamannya begitu tapi dengan daftar isi otomatis nggak ada 1 menit selesai semua. Demikian pula untuk daftar pustaka. Nah, itu tadi mungkin beberapa keterampilan yang saya rasa memang bukan bagian dari pedagogi berbasis budaya, tapi ada hubungannya begitu ya Bapak Ibu. Ada hubungannya dengan karena ini masih semester 1, bayangan saya adalah untuk mengerjakan segala sesuatunya itu mumpung masih di awal begitu, jadi lebih enak. Ini mungkin saya share screen, saya peragakan terlebih dahulu saat Bapak Ibu apa namanya menggunakan tool-tool seperti yang saya ceritakan tadi, misalnya saat pertama apa ya mau daftar isi otomatis ya. Jadi saat Bapak Ibu mungkin bikin proposal atau tesis atau apa, biasanya kan ada sampul dan sebagainya gitu ya. Ini sampulnya, misalnya halaman pertama sampulnya, kemudian di halaman berikutnya misalnya eh apanya misalnya. Di halaman berikutnya apa Bapak Ibu biasanya? Gambar pengesahan. Nah, misalnya di sini ada lembar pengesahan, atau mungkin bawahnya lagi daftar isi misalnya ya, ini hanya untuk ini ya, daftar isi misalnya. Kemudian, nah itu ini anu apa namanya untuk ininya ya. Nah ini bab 1 misalnya ini hanya untuk peraga, nanti Bapak Ibu bisa pakai yang lain. Nah di sini nanti memang kalau mau pakai daftar isi otomatis, barangkali Bapak Ibu perlu melihat di home-nya ini kita bikin memang pas pertama kesannya agak ini ya ribet ya. Jadi ini misalnya di sana adalah di heading 1 ini bisa diklik di sini. Nah, loh kok bentuknya ini ya, misalnya mau bentuk yang lain. Nah, ini bisa bisa di sini ini di apa namanya? Bisa dimodifikasi misalnya modifikasinya di sini adalah Times New Roman misalnya ukurannya di sana adalah 12 misalnya atau 14 atau berapa gitu. Nah, kemudian ada di tengah dan sebagainya itu nanti sesuai yang mau di apa namanya
yang mau di itu kan, kemudian oke itu misalnya ini ya. Kemudian yang kedua tadi misalnya lembar pengesahan tadi ini juga heading 1 sudah otomatis karena tadi di sana sudah ini. Nah, kalau mau bikin otomatis maka ada nanti Bapak Ibu menggunakan tool-tools yang ada di sini nih. Nah, kemudian jangan lupa ini memang di sini adalah ada halamannya. Untuk halamannya misalnya insert di sini. Kemudian page number ya. Ya, kita misalnya page number-nya mulai di 1 kanan misal di sini. Kemudian kita gini. Misal ya. Maka nanti, nah Bapak Ibu bisa melihat di kirinya juga selain itu. Jadi pas di kiri ini Bapak Ibu bisa sebentar. Jadi lupa. Nah, review ini navigation pane. Nah, bagian sini nanti yang Bapak Ibu lihat tadi bisa dilihat juga di sini. Nah, misalnya daftar isi di sini. Daftar isinya mau dibuat otomatis. Maka Bapak Ibu bisa mengklik di bagian reference di sini. Kemudian bisa ini, tabel of content ya. Mau bentuk yang kayak apa atau pakai di custom gini juga bisa. Ini bahkan nanti huruf-hurufnya yang heading 1 dan sebagainya itu nanti bisa dimodifikasi bentuknya seperti apa, apakah Times New Roman atau seperti apa. Nah, tapi misalnya di sini saya buat daftar isi. Nah, ini langsung otomatis. Oh, tapi ini tadi ini ya. Kurang keras. Bentar. Enter dulu. Bentar. Oke. Ini saya ke bawahkan dulu. Ini tadi daftar isi ya. Maka ini tadi mau dibentuknya ini hurufnya seperti apa juga bisa dimodifikasi. Jadi modify ini untuk modifikasinya ya Bapak Ibu kalau diklik nanti bisa mau bentuknya seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau enggak mau apa namanya udah sama di situ sudah bentuknya misalnya sudah defaultnya Times New Roman maka tinggal oke. Nah, ini otomatis daftar isinya sudah ada di sini. Misal di sana nanti akan berganti, maka di situ juga otomatis akan ganti di sininya. Misalnya tadi di bab 1-nya itu saya enter lagi ya, enter ke bawah misalnya. Nah, misal di sini. Maka kan tadi di sini di halaman 5. Maka nanti pas bagian daftar isi ini tinggal Bapak Ibu ini ya. Diklik kanan, kemudian di-update ini. Otomatis bab 1-nya tadi langsung 5. Jadi untuk daftar isinya ini nanti otomatis akan, nah ini juga langsung lari ke sana ya. Kalau daftar isi ini diklik misalnya mau lembar pengesahan atau daftar isi, misalnya saya klik ke sampul, maka akan langsung lari ke depan begitu. Nah, ini untuk teknis membuat daftar isi yang otomatis. Nah, selain daftar isi otomatis yang perlu, ini termasuk daftar tabel juga nanti bisa ya Bapak Ibu, jadi daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. Untuk hal-hal yang semacam itu harapannya juga lebih cepat. Nah, kemudian daftar pustaka, misalnya di bawahnya sana nanti ada daftar pustaka. Nah, ini tadi di home-nya tadi di heading 1 ya. Bisa ada daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini membuatnya seperti apa? Nah, ini juga bisa dibuat otomatis. Jadi misalnya di bab 1 tadi mengacu punya siapa. Nah, ini yang saya sebutkan tadi yang kalau pakai Mendeley, maka di reference di sini ada Mendeley ini ya. Saya klik, ini saya contohkan, tapi kan Bapak Ibu belum bikin akun, cuma untuk peragaan aja. Misalnya Bapak Ibu menulis atau mengutip punyanya misalnya pedagogi Oke, misalnya pedagogi estetik berbasis kearifan lokal melalui Kriya Nusantara Batik Cianjur misalnya. Ada tulisan yang mengambil dari sana.
kemudian sumbernya itu referensinya dari sini, maka tinggal diklik di sini, diklik insert citation, maka di sana langsung otomatis, tadi misalnya ada bahasan apa gitu ya, daftar apa gitu. Nah, nanti di daftar pustaka, Bapak Ibu untuk membuat daftar pustakanya tinggal apa? Tinggal diklik di sini, insert bibliografi. Saya klik, di situ lokasinya, langsung continue. Otomatis di daftar pustaka ini sudah ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari urutan membuat daftar pustaka apa ya, nama, tahun, dan sebagainya. Ini nggak perlu bikin ke situ. Misalnya ada lagi yang dikutip di sana. Ternyata ada lagi, selain ini ada yang dikutip lagi. Misalnya tulisannya siapa. Ternyata kutipannya itu tentang ini misalnya. Menggunakan realistic mathematics education misalnya ini. Kemudian di-insert. Maka yang di daftar pustaka tadi tidak perlu ini lagi Bapak Ibu, tidak perlu ngeklik yang tadi otomatis sudah masuk. Jadi ada berapapun di sini yang Bapak Ibu tulis, yang Bapak Ibu ketik, mengutip dari mana saja, itu otomatis di daftar pustaka akan bisa masuk. Misalnya nih ya, ternyata di sini yang dikutip 2 ternyata. Kan bisa Bapak Ibu. Jadi yang dikutip 2 di sini misalnya dari artikelnya Bu Mauluah dan ini dan kemudian punyanya Setiana. Nah, ini nanti otomatis di daftar pustaka ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Bisa kita lihat di sana. 1, 2, 3, 4. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk membuat daftar pustakanya cenderung mudah sekali saat kita sudah menggunakan Mendeley. Jadi kayak iklan Mendeley ya. Nah, cuma sebelum kita masukkan ada Mendeley-nya di Microsoft Word ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu. Nah, harapannya tadi kalau Bapak Ibu bisa mencari apa namanya sudah diinstal Mendeley dan sebagainya di sana. Cuma untuk penginstalannya mohon maaf mungkin saya nggak bisa bantu karena kan kita tidak di ruangan yang sama, saya bantu untuk menginstalnya. Barangkali Bapak Ibu bisa minta tolong ke siapa ya, barangkali kalau di sekolah ada admin sekolah atau siapa atau temannya atau mungkin Bapak Ibu sudah bisa sendiri, yang belum itu bisa nanti silahkan diinstali yang Mendeley-nya itu. Kalau misalnya kita tadi mau praktek, boleh sih pakai punya siapa ya. Kalau tempat saya kebetulan soalnya kan sudah register ya, tinggal login ya. Mungkin ada yang mau dipakai atau mau dipraktekkan barangkali. Boleh kalau buka gitu. Silahkan nih saya buka share screen-nya. Kalau ada yang mau dibukakan kemudian dipandu gitu, kita bareng-bareng gitu boleh. Bisa dibuka di mendeley.com begitu. Kalau mau dipandu. Akun saya kebetulan jadi karena kuliah itu kemarin saya daftarin banyak banget jadi udah habis akunnya. Mungkin di akun Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu, pas Bapak Ibu bikin gitu saya pandu dari sini bisa. Coba punya saya ya, Bu. Oh, silahkan Bu Luki. Oke, sekedap, Bu. Ya, Ini harus pakai Microsoft Word ya, Bu? Kalau pakai WPS? eh kalau ini kan bukan di Word dulu. Jadi Oh, buka gitu. browser, iya, buka internet dulu. Oke, Bu. Chrome, Chrome. Saya share screen sekarang. Share screen.
Maaf, Ibu sudah terlihat belum ya, Bu? Sudah. Kalau ini malah sudah register kalau ini. Iya, Heeh. iya, Bu. Oke, nah ini mungkin kalau Bapak Ibu yang belum itu kalau ini kebetulan sudah register Bu Luki Kusuma. Oke, ini bisa misalnya kalau yang sudah atau ada yang Bapak Ibu yang belum register barangkali. Oke, kalau gitu berarti insya Allah sebenarnya bisa ya untuk registernya. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu mau mencari kalau di sini misalnya di search, jadi seperti halnya di Google Scholar itu bisa search artikel di sini. Oke, bisa di search-nya. Oh, dimatikan. Kenapa dimatikan? Nggak, maaf, Bu, bentar. Kepencet tadi. Sampun, Bu. Oke, nah ini misalnya seperti halnya di Google Scholar itu di situ bisa di eh, search di situ mau nyari artikel tentang apa itu bisa di situ, bisa diklik di situ Misalnya, misalnya. Hmm, pedagogik berbasis. nah itu bisa search. Nah, seperti halnya yang di Google Scholar, cuma memang tidak sebanyak yang di Google Scholar. Di sini terbatas hanya ada 25. Nah, itu bisa Bapak Ibu kalau nah ini kebetulan sudah ada di semacam perpustakaannya ya, ini kebetulan view in library berarti sudah masuk ke sana Nggih. ya. Jadi kalau ini kemarin mungkin untuk mengerjakan tugas ya untuk pedagogi berbasis budaya memang lebih mudah saat Bapak Ibu pakai mengerjakannya tugas kemarin bisa mencoba untuk di Mendeley-nya ini. Nah, di situ. Ini untuk view PDF-nya memang tidak bisa diunduh ya, Bu? Bisa jadi tidak bisa, tapi bisa jadi bisa di situ. Nah, itu bisa itu. Oh, nggih. Oh, iya, iya. Itu bisa di print tuh. Nggih, Bu. Oke, nah itu kalau pakai Mendeley, jadi eh itu kemudian di add-in kan di Microsoft Word ya. Barangkali nanti sebelum ke Microsoft Word ada lagi selain di Mendeley. Jadi mungkin bisa buka jendela baru selain mendeley.com itu bisa ntar saya chatkan di sini. Sciencedirect.com. Saya stop screen dulu ya, Bu. Nggak usah. Oh, nggak usah. Coba bisa Nggih, dibuka itu sciencedirect.com. nggih, sebentar, Bu. Bisa buka jendela baru. Hati ya. Ya, bisa buka jendela baru di plus di situ. Bukan buka jendela baru. Terus ditulis sciencedirect.com. Times Direct. Tadi yang saya klik di chat tadi, saya tulis di chat tadi. Oke, sebentar, Bu. Belum, Mas. Oke.
Nah, ini akunnya pakai akun Mendeley-nya tadi. Jadi sign in-nya tadi sama dengan akun di Mendeley tadi. Jadi kalau sudah bikin akun di Mendeley, bisa bikin akun di sini. Jadi nggak perlu register, langsung sign di pojok kanan atas tadi. Ke atas. Oke. Ya. Ya, langsung. Karena memang Iya. akunnya di sini dengan yang di Science Direct, bahkan dengan yang di Scopus.com pun sama. Bisa buka jendela baru, mungkin buka jendela baru aja, jangan yang di sini. Scopus.com. Maaf Ibu agak lama. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu sudah ya. Ampun. Sudah pakai apa namanya akun dari Bulugi tadi. Jadi untuk di Mendeley, kemudian yang di Science Direct, kemudian yang di Scopus itu akunnya bisa sama. Jadi satu bikin akun itu bisa untuk itu semua karena itu produknya Elsevier di situ. Nah, begitu mungkin untuk yang di Science Direct barangkali bisa diklik dicoba. Cuma memang bedanya kalau yang di Science Direct itu nanti kalau nyari yang tadi tulisannya pakai bahasa Indonesia pedagogik berbasis budaya maka nggak akan ketemu. Jadi harus pakai bahasa Inggris ya Bu? Pakai bahasa Inggris. Misalnya pedagogi, kliknya bukan di situ, di bawah di search itu di bawah search. Nah, Nih yang ya, nanti artikel. misalnya diklik aja pedagogi, peda, Maaf. peda, pedagogi itu tulisannya Gimana Bu? Bentar Bu, saya searching dulu. G O G Y. P A PEDADAGO G OGY. Kemudian spasi, coba best culture. best. Best. Oh, bahasa. Oke. Coba. Iya. Nih, coba search. Nah, ada berapa Bapak Ibu? Ada 26.959 hasilnya ya. Ini ada buku, ada artikel, ada ensiklopedia, ada book chapter. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kok rasanya gitu ya, rasanya mencari referensi yang bagus kok susah. Nah, Bu, saya cuma dapat 5, saya cuma dapat 4, saya cuma dapat 10. Loh, itu ada 26.000 lebih. Jadi nggak ada alasan kalau nggak bisa ya. Bu, tapi bahasa Inggris nanti saya, kalau misalnya ada yang merasa kesulitan bahasa Inggrisnya, nanti saya ajarin setelah ini. Nah, untuk downloadnya, barangkali bisa gini, diklik yang di kotak-kotak itu. Paling atas nggak apa-apa. Kalau mau semua, kliknya klik gitu. Nah, ini ada 25 kalau itu ya. Misalnya hanya 25 pertama, maka download yang 25 artikel itu bisa diklik. Itu nggak bisa semua, tapi nanti hanya yang Niki. diklik coba. Nanti paling cuma ada beberapa. Nah, cuma ada 9 artikel, ya nggak apa-apa. Itu aja sudah dapat 9 gitu ya. Itu berarti kalau itu nanti otomatis tuh udah ke download ya. Oh, ini udah ke download Bu Ya, nih. download. Kalau dicoba disilang dulu. Ya.
Nah, untuk artikel yang pertama atas sendiri itu nggak ke-download. Kok saya tahu? Karena ini nggak open access. Yang kedua itu kan ada view PDF-nya itu yang bisa Bapak Ibu download. Oke? Nah, yang nggak open access gimana? Nah, itu kemarin yang saya bilang mungkin kita terpaksa kalau ada yang itu dibuka pakai Ski-Hub gitu. Tapi kalau misal pun enggak, yang versi gratis bisa di-download nyatanya juga ada banyak. Ya kan? Tadi di 25 pertama aja ada 9. Kalau dikebawain lagi coba ke bawah. Pol. Nah, itu Bapak Ibu kan bisa lihat ini tadi 25 pertama artikel. Kalau diklik di 100 maka 100 pertama artikel. Klik coba. Oke. Ini 100 pertama artikel. Kalau diklik di kotak paling atas kayak tadi itu bukan 25 lagi. Coba diklik. 100. 100 ya. Download Oke. 100 artikel coba. Itu bisa jadi ada banyak juga coba. Download, Bu. Oh, nggak mungkin 100 tapi nanti hanya ada beberapa yang open access soalnya. Oke. 35. 35. Nah, ada 35 artikel yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau apa namanya? Itu nanti Bapak Ibu buka sudah ada 35. Jadi mencari artikel yang gratis pun itu sudah dapat banyak, lebih dari 10 ya. Jadi kalau misalnya di tesisnya besok ternyata tentang pedagogi kok butuh 30 atau 35. Nah, itu coba bisa dibuka tuh di folder yang paling atas tuh. Zip-nya itu. Buka. Ada 35 beneran tuh. Harapan saya setelah saya ajarin ini nanti nggak ada alasan. Oh iya, bukanya tapi nggak bisa dilihat di sini ya, karena memang ini tadi kan share-nya share ini. Nah, nanti di Bapak Ibu yang lain nanti bisa nyoba buka di situ. Itu ada 35 ya tadi yang di-download. Nah, begitu. Jadi nanti nggak ada alasan bahwa apa namanya, mencari referensinya susah, nggak ketemu. Apalagi katanya nyari referensinya ternyata butuh apa, beli buku sampai habis motor 1 misalnya, nggak perlu. Ternyata versi online yang gratis pun ada banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa kekurangan referensi. Ternyata referensi ada banyak sekali. Dan ini tadi ada yang berupa buku, ada yang berupa artikel, banyakan artikel. Jadi memang untuk tesis nanti harapannya juga lebih banyak dari artikel ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dari buku juga. Oke, itu tadi. Kemudian barangkali ini tadi kan hanya masalah pedagoginya aja. Mungkin nanti ada hal-hal lain yang akan Bapak Ibu pelajari. Caranya begitu Bapak Ibu untuk mencari referensinya. Nah, itu tadi bisa ditata juga di Mendeley-nya Bapak Ibu. Jadi itu tadi juga bisa mau kalau saya misalnya sesuatu yang sudah download biar nggak pusing besok nyarinya, masukin di Mendeley secara apa namanya, ke Mendeley-nya tadi itu, nggak apa-apa, dijadikan dalam satu rak buku pedagogi based culture, kemudian di-upload di sana nggak apa-apa. Nah, nanti pas Bapak Ibu mau menggunakan, tinggal memanggil seperti yang saya lakukan tadi. Nah, barangkali masalah kedua, biasanya referensi. Masalah kedua adalah, Bu, referensinya berbahasa Inggris kan gitu ya. Bagaimana ya, Bu? Nah, bisa salah satunya nih barangkali masih di Bu Luki bisa ditambah ini lagi buka jendela baru. Salah satu alternatifnya coba buka drive-nya Bu Luki. Drive Google di Google-nya di Drive. Drive. Google Drive-nya. Langsung Drive aja ya. Oh ya, dari situ ya nggak apa-apa. Oke. Diklik, kemudian cari Drive. Nah, oke. Mungkin bisa diperagakan nanti salah satu di-upload di Drive, barangkali nanti bikin Drive baru di situ. Ya, misalnya ada yang di-upload di situ atau ada yang sudah di-upload juga nggak apa-apa. Bikin baru juga nggak apa-apa sih, misalnya pedagogi Bu, berbasis. maaf mau pakai ID, belajar ID aja ya, Bu. Oh ya, karena penuh. Cuma di sini nggak apa-apa kok, cuma satu file aja, jangan semua. Cuma peragaan satu aja.
Satu artikel aja. Bisa upload file, ambil satu gitu yang berbahasa Inggris misalnya yang mana. Nah, barangkali dari yang sudah dibuka tadi, di-upload satu aja, nanti dihapus lagi nggak apa-apa. Ini upload yang tadi kita di-download download tadi ya, Bu? satu Oke, aja. satu tadi. Tadi kan udah dibuka kan? Ini salah satu aja, Bu. Salah satu aja. Loh, Ini sudah. nah itu semua batal nanti kepenuhan memorinya. Tadi dibuka dulu aja, apa namanya? Jadi upload file, jangan upload folder. Atau Oh, yang oke. atau yang tadi di ini di Ya, Bu, saya ini dulu. Copy dulu yang satu tadi. Oke, jadi tadi yang di Buluki tadi salah satunya adalah di-upload di Google Drive. Kemudian nanti akan saya tunjukkan fiturnya barangkali di tempat Bapak Ibu begitu. Nanti akan saya tunjukkan yang kalau pakai Microsoft Word begitu juga bisa. Atau kalau misalnya itu saya bukakan tempat saya juga nggak apa-apa sih. Misal saya share screen ya. Nah, saya buka Drive gitu misalnya ya. Di Google Drive saya misalnya bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Jadi di Google Drive saya misalnya ada beberapa ini barangkali ini ada translate artikel. Oh, ini sudah translatean semua. Bentar, saya carikan yang Oke, misal ini ya Bapak Ibu, ada file tadi sudah Bapak Ibu upload, kemudian bisa Bapak Ibu buka. Ini bukanya pakai Google Docs begini Bapak Ibu. Nah, PDF-nya tadi otomatis akan kebuka dalam bentuk yang kalau diunduh bisa bentuknya Word. Nah, memang ini bentuknya agak bubar gini ya, tapi masih bisa ini ya. Jadi kalau mau dibikin Word, nanti kalau untuk translate-nya itu bisa Bapak Ibu lewat ini apa namanya? Bentar. Tools, kemudian nanti kalau dictionary itu hanya kamu saja, untuk ininya bisa ke translate ini. Jadi Bapak Ibu bisa klik ke translate dokumen, tools, kemudian translate dokumen. Nah, ini mau ke bahasa apa? Nah, Bapak Ibu kan di sini mau ke bahasa Indonesia ya. Maka cari yang bahasa Indonesia. Maka saat ini ditranslate, maka otomatis di sini nanti akan ke bahasa Indonesia translatannya. Nah, tapi ini semua ke ininya ya, sehingga Bapak Ibu untuk memahaminya pun lebih mudah. Kalau kesulitan di bahasa. Jadi itu tadi mau pakai bahasa apapun, bahkan bukan bahasa Inggris juga masih bisa Bapak Ibu translate ya. Nah, di sini nih. Nah, ada nggak cara lain? Ada Bapak Ibu. Jadi cara lainnya itu bahkan bukan pakai Google Drive, tapi bahkan pakai Microsoft Word pun
Bapak Ibu bisa ini Microsoft Word ini tadi ya misalnya ya. Ini tadi Microsoft Word ya. Nah, misalnya di sini tadi ada Bapak Ibu mengetik tentang sesuatu yang pakai mau ditranslate begitu misalnya. Kalau ini kebetulan apa ya? Ya ini saya ganti aja misalnya brother. Misal, misalnya ini ada artikel dalam bahasa Inggris gitu ya. Atau mau nulis apa misalnya? Kok misalnya Bapak Ibu. Nah, apa ya? Tapi nanti untuk translate-nya Bapak Ibu bisa menggunakan di bagian review di sini. Jadi di bagian review ini di Microsoft Word, jadi tidak mesti diupload di Google Drive. Kalau itu filenya sudah dalam bentuk Word, maka bisa ditranslate. Nah, ini yang ditranslate apakah hanya hal yang di sini ataukah semua? Kalau translate dokumen kayak tadi itu yang di drive tadi adalah semua. Misalnya ini ya, my brother love ini ya, music ya. Ini yang ditranslate hanya yang saya seleksi ini tadi ya. Maka ini pakai yang di sini. Maka nanti akan muncul ini mau ditranslate dari mana ke mana. Oh, ternyata dari bahasa Inggris misalnya ke bahasa Indonesia. Nah, otomatis ya. Jadi bahkan nanti kalau di sini ini bahasa Indonesia kita mau translate ke bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas di Microsoft Word juga. Misalnya Ibu suka berkebun misalnya. Ini mau ditranslate ke dalam bahasa Inggris itu juga bisa. Ini mau translate dari bahasa Indonesia mana? Ini ya ke Inggris. Nah, Nah, misal begitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya yang mau dibuka ini file lain, saya coba buka file lain ya. Misal, atau ini aja. Ini tadi ini ya. Buka yang bentar. Oke, saya buka ya dari PDF aja, bentar. Saya bukakan file. Saya bikin artikel, saya carikan UPY, mana UPY? Mm-mm.
Bentar. Oke, saya convert dulu. Oke, terlihat Bapak Ibu? Artikel Math and Maths in Javanese Prepare. Kebetulan artikel saya sendiri. Oke, misalnya ini ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ada artikel ini, kemudian misalnya Bapak Ibu ingin translate-nya, maka bisa ke tadi review, kemudian translate. Nah, ini tadi kalau mau semua, maka ini translate dokumen. Nah, ini ke bahasa Indonesia, maka translate. Tinggal klik translate di sini, maka ini tadi disuruh nyimpen dulu. Disimpan, kemudian kita translate. Nah, maka otomatis di sini langsung ke yang berbahasa Indonesia. Semua ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat yang berbahasa Indonesia ini pun nanti misalnya Bapak Ibu mau menulis ke yang berbahasa Inggris bisa pakai ini juga. Jadi fasilitas di Microsoft Word jadi nggak satu-satu dan bahkan tabelnya sama ya Bapak Ibu. Tabelnya tadi kan ini ya, ke tabelnya sana juga otomatis ke tabel tetap bentuknya tabel jadi nggak bubar kalau pakai fasilitas di Microsoft Word. Nah, itu jadi kalau pakai yang di Microsoft Word mau translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu bisa bisa tanpa dengan ini cuma memang nanti kalau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris saat Bapak Ibu membuat artikel perlu dicek lagi, di-proofread lagi sehingga bahasanya itu menjadi yang lebih bagus. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa nggak yakin, maka bisa minta tolong ke yang orang bahasa Inggris begitu untuk ngecek bahasa Inggrisnya begitu. Itu salah satu tips dan trik dari saya terkait penulisan. Nah, kenapa saya berikan di pedagogi berbasis budaya? Nanti harapannya Bapak Ibu kemarin kan sudah mencoba membuat yang artikel pedagogi berbasis budaya. Barangkali sudah dikerjakan Bapak Ibu? Belum. Belum ya. Jadi nanti Bapak Ibu saya minta untuk nanti link untuk pengumpulannya saya buatkan. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan membuat tentang apa itu mungkin saya tulis di kolom chat saja. Jadi silahkan mencari tadi kemarin sepertinya saya pesankan sebenarnya untuk bisa mencari referensi dari kalau kemarin kan boleh kalau membaca-baca dari Google Scholar untuk latihan, tapi untuk yang tugas ini harapannya tidak hanya dari Google Scholar ya, harapannya karena langsung pakai itu jadi bisa di Mendeley, mendeley.com. Kemudian ini apa tipe? Cari referensi dari mendeley.com. Kemudian yang pertama apa itu pedagogi berbasis budaya. Kemudian yang kedua, Maaf Bu Niken, mau tanya bisa ya Bu? silahkan. Bu, untuk Mendeley tadi, apakah dia hanya bisa support di Microsoft Word, bukan di WPS? Di WPS bisa tidak ya Bu? Oh, saya kalau di BBS belum pernah nyoba, jadi saya di Word. Kalau tadi Mbak Luki kayaknya juga pakai WPS ya Mbak Luki? Iya, Bu Sandra. Bisa? Saya belum menautkan, Mbak. Oh iya, ini kayak menautkan tuh Caranya kayak belum tidak bisa. bisa. Gitu. Berarti kayak sepertinya harus Microsoft Word ya. Iya. Terima kasih. Ada Oke. alternatif sebenarnya kalau misalnya tidak install di sana, mungkin pakai di OneDrive-nya itu kan ada juga kalau di OneDrive, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan OneDrive itu nanti mungkin saya cekkan sebentar. Hmm.
Saya share dulu. Oke, jadi kalau OneDrive. Nah, kalau Bapak Ibu membuka OneDrive, nah di sana nanti apa ini? Kalau ini file ya. Nah, di sana di OneDrive-nya ini ada fasilitas juga. Kalau Bapak Ibu bikin akun di OneDrive di Microsoft itu, jadi bisa juga tidak mesti ini, tidak mesti apa namanya dibuka dalam offline, bisa dibuka di sini dalam online. Nah, ini juga bisa tertaut ke ini, bisa tertaut ke ini, apa namanya? Misalnya tadi ya, bisa tertaut ke yang di sana. Yang saya buka tadi ini kan otomatis kebuka di sini. Nah, di sini juga bisa pakai Mendeley-nya di sini. Jadi kalau memang Bapak Ibu tadi tidak ada Microsoft Word, bisa dibuka lewat yang versi online-nya. Gitu. Mungkin itu salah satu alternatif saja sih. Begitu Bapak Ibu, kalau ini terkait hal-hal yang teknis untuk apa namanya, hal-hal teknis untuk barangkali tidak hanya di mata kuliah pedagogi berbasis budaya, tapi di mata kuliah lain, bahkan untuk kalau misalnya ada tugas membuat artikel, di sana juga kalau menggunakan fitur-fitur yang saya ceritakan tadi, sebenarnya tidak harus Mendeley sih, bahkan pakai yang lain tuh boleh, cuma kalau saya kok lebih paling ini ya, paling sederhana pakai Mendeley. Saya udah pernah pakai EndNote, pakai Zotero, tapi balik lagi saya lebih nyaman pakai Mendeley. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya nggak pakai Mendeley, pakai yang lain juga dipersilahkan. Cuma kenapa saya memilih Mendeley? Karena ternyata akunnya itu tadi ke Scopus.com dan di Science Direct itu kan satu akun, sehingga saya merasa lebih nyaman di sana karena sekali saya klik masukkan ke perpustakaannya langsung kepake. Nah, kalau misalnya, Bu, saya nggak mau pakai itu, rasanya lebih ribet, saya mau pakai manual. Boleh tidak? Boleh sekali. Cuma kalau saya memang lebih menyarankan pakai Mendeley, kenapa? Ada hal-hal yang saya rasa akan membuat lebih cepat untuk mengerjakan, seperti halnya misalnya Bapak Ibu tadi mau pakai referensinya pakai apa? Apakah pakai apa style atau pakai apa? Barangkali nanti Bapak Ibu kalau membuka jenis-jenis referensi, apakah IEEE atau yang lain, nanti saat pakai Mendeley Bapak Ibu tinggal klik switch ke bentuk apa, nggak ada 1 menit langsung berubah. Tapi kalau manual kan diubah satu-satu. Kalau ada 10 ya berarti 10 kali pengubahan. Kalau ada 20 ya berarti 20 kali melakukan hal yang sama. Tapi saat Bapak Ibu tadi pakai Mendeley tinggal klik 1 kali langsung otomatis ganti semua. Nah, kelebihannya di situ. Nah, mau pakai manual atau pakai bantuan software itu nanti saya persilahkan di Bapak Ibu. Jadi kalau saya sih saya lebih baik menggunakan teknologi yang mempermudah saya untuk bekerja daripada apa namanya pakai manual. Begitu Bapak Ibu. Dan bahkan tapi agak hati-hati nih Bapak Ibu. Saya kemarin juga pernah ini apa namanya ada yang mungkin karena ada yang tapi bukan di mahasiswa S2 UPY bukan. Ada Bapak Ibu guru di tempat lain, bukan yang di UPY. Ada yang membuat isai ya untuk apa kemarin? Ya ada sesuatu ada membuat isai gitu pakai IE, tapi ternyata tidak digunakan secara bijak. Nah itu ketahuan, baru saya lihat sekilas gitu aja langsung tahu. Ternyata ada pertanyaan bagaimana untuk apa, gitu. Terus EE-nya jawab, karena saya adalah program komputer, langsung ketahuan ya. Belum saya baca langsung saya reject gitu ya, otomatis tidak lolos untuk apa namanya, untuk pendaftaran sesuatunya itu, untuk kan ada daftaran-daftaran itu barangkali kalau di Bapak Ibu guru ada yang ikut apa ya, ada yang ke PPG, sekolah penggerak, guru penggerak dan sebagainya itu. Jadi memang bikin isai itu kan anu ya, bukan berarti nggak boleh.
teknologi silahkan digunakan, tapi gunakan secara bijak. Seperti halnya kalau zaman dulu, kalau kita langsung menolak kayak seperti halnya zaman dulu kita pakai Google ya. Kan dulu pakai Google itu langsung, wah semua bisa pakai Google. Tapi apakah benar? Nah, gunakanlah secara bijak. Saat Google itu hanya untuk, saya tekankan sekali lagi, hanya untuk intuisi kita, itu nggak masalah. Tapi kalau itu untuk tulisan, kita ngambil dari Google, kemudian kita paste, otomatis langsung reject ya. Kenapa? Karena itu langsung kedetek. Ada yang tanpa alat terlihat, ada yang dengan di-scan Turnitin kelihatan. Kalau 100% ngambil dari Google, otomatis Bapak Ibu langsung nggak diterima. Begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin apply apa gitu, itu yang menilai itu sudah punya istilahnya kayak senjatanya gitu. Pakai Turnitin, pakai itu sudah ada. Jadi lebih baik hindari untuk copy paste. Nah, itu yang berkali-kali saya tekankan, hindari copy paste. Kemarin hampir juga itu saya hampir apa ya, pas untuk tugas apa bayangan saya, "Wih, ini bagus." Ternyata ada juga yang terindikasi copy paste. Nah, itu saya pun harus hati-hati di situ saat ternyata ada yang mengumpulkan bentuknya copy paste, di situ memang ini ya, bisa dibilang dalam tanda kutip warning di situ. Nah, itu mungkin hal-hal semacam itu silahkan gunakan teknologi tapi gunakan secara bijak. Begitu. Itu Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya rasa ini bukan ini ya, bukan mata kuliah pedagogi ya yang ini tadi ya. Ini tadi semacam kita obrol-obrolan terkait teknologi yang harapannya nanti kalau ke materinya yang hari ini tadi, kan ini tadi yang untuk dicari, jadi Bapak Ibu silahkan mencari apa itu pedagogi berbasis budaya dan barangkali bisa dicarikan 1-2 contohnya, harapannya di minggu depan bisa dikumpulkan kemudian atau ada yang 1-2 yang mempresentasikan kemudian kita diskusikan. Jadi pertemuan selanjutnya semacam kita diskusi, ada yang presentasi kemudian kita kita diskusi terkait yang hal itu tentang pedagogi berbasis budaya. Tapi sebelumnya untuk diskusi yang besok barangkali saya tadi bayangan saya hari ini juga ada materi sih sebenarnya. Sebentar. Mata kuliah. Kemarin bayangan saya adalah sudah ada tentang pedagoginya, kemudian saya tambahkan tentang budaya. Tapi saya balik nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Hari ini saya mau bicara tentang budaya, besok Bapak Ibu silahkan mengumpulkan tentang pedagogi berbasis budaya. Saya dahului dulu tentang materi budaya. Bentar. Oke. Ya. Tampak ya Bapak Ibu. Jadi ini pedagogi berbasis budaya, tapi saya tadi bayangan saya setelah itu adalah paparan tentang tugas tentang pedagogi berbasis budaya yang Bapak Ibu bikin, tapi ternyata belum. Jadi saya dahului tentang budaya dulu, barangkali untuk penguatannya tentang budaya. Kita kembali ke pengertian budaya itu sendiri dulu. Budaya itu kalau menurut Ember itu merupakan kebiasaan yang bersifat umum dalam masyarakat. Kemudian budaya itu juga merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Itu menurut Kuncoro Ningrat. Kemudian budaya kalau dalam bahasan kita ini yang terkait kebiasaan-kebiasaan, keseluruhan sistem gagasan, tindakan maupun hasil karya manusia ini adalah yang sifatnya etnis. Jadi kalau yang budaya yang di sekolah itu nanti yang mau kita bicarakan adalah yang bersifat etnis. Jadi kalau misalnya kita lihat tentang HP itu juga produk dari budaya kita ya.
HP produk budaya kita. Tapi yang budaya yang mau kita bawa dalam kurikulum yang sekarang barangkali sedang gencar-gencarnya itu adalah bukan budaya yang di era modern ya, tapi budaya yang terkait etnis. Oke, jadi ini saya kemukakan budaya secara umum, tapi juga saya berikan ini ya budaya yang dimaksud di dalam di kurikulum. Nah, budaya itu tadi ada semacam akulturasi yang barangkali selama ini masih ada sampai sekarang, ada yang hilang. Nah, kenapa seperti itu? Karena budaya itu dalam masyarakat sifatnya dinamis, hidup atau berkembang. Kenapa? Jadi ada budaya itu yang terus berkembang, ada yang dulu ada, kemudian sekarang sudah tidak ada yang dulu itu ada, kemudian sekarang ada tapi berubah fungsinya, misalnya apa Bapak Ibu misalnya? Mungkin saya contohkan kalau apa itu kalau zaman dulu, mungkin sekarang juga masih ya, yang sedang saya bahas ini kemarin tentang kentongan. Jadi kentongan itu kalau zaman dulu kentongan itu kan digunakan masyarakat untuk salah satunya misalnya kalau Pak Dukuh mau mengumpulkan warganya untuk rapat, atau mungkin kalau ada berita ternyata orang meninggal, atau ada misalnya amit-amit kalau ada maling gitu ya. Terus kemudian ada bencana, itu kan pakai kentongan. Nah, kalau sekarang apakah itu masih? Ya walaupun masih ada juga yang sudah tidak menggunakan, bahkan ada beberapa yang sudah bergeser nilainya. Bergesernya ada yang menjadi hiasan, ada yang barangkali kalau di tempat saya ini ada untuk orang jualan nasi goreng ya. Jadi kalau nasi goreng lewat itu pakai kentongan, itu fungsinya masih sama, mengumpulkan orang, tapi mengumpulkan orang biar beli nasi goreng tadi, nah misalnya itu. Nah, peradaban yang semakin berkembang, kemudian pengaruh budaya lain, itu ya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa menepis bahwa memang budaya lain atau mungkin keyakinan agama ini juga eee, bisa menjadi faktor pengikis budaya atau mendorong perubahan. Mungkin kalau yang dari sisi agama ini misalnya kesenian-kesenian yang zaman dulu pakaiannya mungkin buka-bukaan gitu ya, sekarang mungkin masih pakai pakaiannya tapi dengan, pakaian yang lebih sopan, kemudian lebih tertutup. Itu salah satu juga yang, apa namanya, membuat ini, faktor yang ada yang sedikit, berubah tapi bukan berarti hilang. Nah, ini akulturasi budaya yang ada dalam masyarakat. Nah, keunikan budaya ini sendiri, ini kenapa disebut unik? Karena budaya ini beragam, tidak ada bentuk komunikasi yang homogen. Misalnya salah satunya adalah bahasa. Sama-sama bahasa Jawa. Bahasa Jawanya di orang Jawa Timur dengan bahasa Jawanya di orang Jogja, dengan barangkali di Jawa Tengah yang lain, bisa di Jawa Tengah, itu bisa jadi ada bahasa yang sama dan ada bahasa yang agak berbeda penyebutannya. Nah, itu karena punya hal yang apa namanya, yang unik. Ada sesuatu yang bahkan istilahnya itu hal yang sama dan istilahnya itu berbeda. Bahkan yang kentongan tadi ternyata di Bali itu juga ada. Fungsinya juga hampir sama, cuma di sana mengumpulkan orang untuk beribadah begitu ya. Namanya bukan kentongan, kalau di Bali namanya kulkul. Nah, itu contohnya. Nah, ini satu daerah dengan daerah lain mungkin mempunyai beberapa hal yang mirip, tapi tetap punya keunikan sendiri. Misalnya gamelan aja, gamelannya Jogja dengan gamelannya Solo dengan gamelannya di Bali, bisa jadi ada hal yang sama, tapi juga ternyata kalau diperhatikan juga ada perbedaannya. Nah, kemudian kalau dari unsur kebudayaan sendiri, ada bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, ada sistem mata pencaharian penduduk, ada sistem religi, kemudian ada kesenian. Oke, ini unsur kebudayaan menurut Kuncoro Ningrat. Nah, wujudnya itu sendiri, kalau Kuncoro Ningrat kan ada ide gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Ada aktivitas serta tindakan berpola dari manusia. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Tapi yang sering banyak kita gunakan ini adalah yang terakhir, benda-benda hasil karya manusia. Itu wujud budaya. Yang tadi saya sebutkan HP itu juga sebenarnya benda hasil karya manusia. Tapi di sini kan tadi sudah saya batasi, yang mau kita bahas di sini yang untuk pembelajaran pedagogi berbasis budaya ini adalah yang sifatnya etnis.
Oke, sekarang wujud budaya itu tadi ada juga yang menyebutnya artefak. Nah, tadi benda-benda tadi ya, artefak itu kalau menurut De Ambrosio dan Rosa disebutnya artefak. Kemudian ada juga mentifak yang ada gagasan nilai kepercayaan yang dianut bersama, ini maksudnya mentifak. Kemudian sosiofak. Ini aturan-aturan. Nah, sosiofak ini dapat dipandang sebagai cara orang mengatur. Jadi kayak semacam aturan-aturan gitu. Jadi tadi kalau yang di Kuncoroningrat tadi ada yang masuk ke mentifak, ada yang masuk sosiofak, begitu. Jadi memang pembagiannya agak berbeda, tapi intinya wujud budaya tadi bentuknya bisa ke situ. Oke, posisi budaya itu sendiri dalam pendidikan seperti apa? Bisa belajar tentang budaya. Nah, belajar tentang budaya ini biasanya muncul di mana? Belajar tentang, berarti mempelajari budaya. Nah, kalau mempelajari budaya itu di mana Bapak Ibu? Mempelajari budaya. Berarti kan bisa di mata pelajarannya mungkin kalau di SD seni Pendidikan budaya. Pancasila juga bisa, Oh Bu. iya, pendidikan Pancasila juga bisa. Keanekaragaman budaya Indonesia. Oh iya, keanekaragaman budaya Indonesia masuk ya, Bu ya. Seni budaya juga masuk ya. Itu kayak misalnya ada kerajinan apa, misalnya anyaman-anyaman, misalnya bikin besek, itu juga mempelajari tentang budaya. Oke, ada lagi posisinya belajar dengan budaya. Jadi dengan budaya siswa belajar. Nah, ini beda kalau yang di atas tadi kan mempelajari budayanya. Kalau ini enggak. Budaya itu kita manfaatkan semacam media untuk belajar. Jadi agak beda. Tentu kalau ini bisa di pelajaran yang lain mungkin, ya kan? Bisa di pelajaran mungkin di matematika bisa, jadi media apa gitu kan, belajar dengan budaya. Kemudian melalui budaya. Nah, ini juga ini ya, kalau melalui budaya ini biasanya agak agak apa namanya, agak sering ketukar belajar dengan budaya dan belajar melalui budaya. Kalau melalui ini adalah melalui sebuah kegiatan siswa itu mempelajari budaya. Misalnya dengan menggambar batik, siswa mempelajari tentang garis lengkung, garis lurus. Nah, itu belajar melalui. Jadi melalui sebuah kegiatan siswa belajar. Tapi kalau dengan itu memanfaatkannya sebagai media. Nah, saya tambahin lagi di sini posisi budaya dan pendidikan itu ada belajar berbudaya. Nah, ini kalau mungkin yang apa yang kalau di Jogja ada pendidikan khas apa itu? Yang khas Jogja itu ya. Atau misalnya setiap Kamis Pahing menggunakan gagrak. Nah, kemudian setiap pagi siswa, nah ada sopan santunnya seperti apa itu belajar berbudaya, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang di budayanya itu diwariskan lewat di sekolah itu belajar berbudaya. Nah, ini landasan pendidikan budayanya itu misalnya teori sosiokulturalnya Vygotsky menekankan peran budaya dalam pengembangan dan pembelajaran dan pentingnya interaksi siswa dengan nilai-nilai budaya dan elemen untuk memperoleh pengetahuan. Jadi kalau misalnya pembelajaran berbasis pedagogi berbasis budaya itu ada dasarnya. Nah, tujuannya apa? Nah, ini transmisi budaya dari generasi ke generasi. Bedanya transmisi dengan transfer apa Bapak Ibu? Kan biasanya transfer ilmu. Transfer apa? Transmisi ya. Kalau saya kok lebih suka menyebutnya transmisi. Kalau transfer itu kan biasanya dari satu ke misalnya device satu ke device lain. Kalau transmisi itu kan memancar. Jadi kayak semacam wifi-nya memancar kemana-mana. Jadi guru itu kalau memberikan sesuatu itu memancar ke seluruh siswa. Jadi nggak hanya ke 1-2 siswa. Jadi memancar. Kalau saya lebih suka menyebutnya transmisi daripada transfer sebenarnya. Begitu. Nah, kemudian kalau Ki Hajar Dewantara kan menyebutkan bahwa tujuan pendidikan kan kesempurnaan lahir batin. Nah, itu ini tadi kemudian dengan adanya pendidikan, dengan budaya yang ada di sekitarnya, siswa dilatih menyelesaikan masalah yang terkait dengan kehidupannya. Nah, itu kalau memang yang budayanya itu masih ada sampai sekarang ya. Oke, mungkin kalau yang masih ada sampai sekarang apa saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan barangkali mungkin
yang calon guru atau malah sudah guru atau dosen atau peneliti. Nah, bagaimana kita mengobservasi atau mungkin melakukan wawancara dan memanfaatkan budaya dalam masyarakat ini untuk diintegrasikan dalam rancangan pembelajarannya itu seperti apa? Kita petakan, kita visualisasikan, kita integrasikan sehingga ada strategi instruksional yang tepat. Jadi rancangannya seperti apa. Nah, ini perlu pencermatan yang mendalam sesuai kurikulum yang berlaku yang sekarang kan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Oke, ini contoh-contoh. Nah, ini contoh integrasi tapi kebetulan ini di matematika, ini transformasi geometri, ini batik tapi ke materi transformasi geometri. Ini dari Candi Borobudur ke materi bangun datar misalnya. Kemudian ini Candi Prambanan ke materi refleksi misalnya. Nah, ini contohnya lagi yang tadi kita buka tadi ya. Penggunaan weton. Weton kedua mempelai. Tapi kalau ini bukan, kalau belajar basis dan modulo ini bukan ke SD ya Bapak Ibu. Basis modulo itu kan di SD nggak ada. Mungkin kalau di SD bukan basis dan modulo, lebih ke ini ya. Pembagian bersisa mungkin ya. Oke, kemudian misalnya penentuan hari ke-7, ke-35, ke-40, ke-100. Nah, itu kan bisa juga kalau di situ juga modulo dan pembagian bersisa. Nah, bisa juga kalau misalnya hari ke-7 atau ke-35 itu nanti bisa membahas ke KPK misalnya. Nah, itu contoh-contoh integrasinya. Nah, itu Bapak Ibu untuk yang mau saya tambahkan terkait budaya tadi, bayangan saya ada yang presentasi tentang pedagogi berbasis budaya, kemudian saya tambahi tentang budaya. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau kita diskusikan lagi terkait budaya ini barangkali. Oke, jadi tadi terkait budaya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencari contoh-contoh bahkan nanti habis bikin artikel bukan artikel. Yang saya minta bukan artikel Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah sampai kepikiran bagaimana cara membuat artikel, nggak usah. Tulisan aja, tulisan bebas aja. Jadi nanti yang tugasnya itu Bapak Ibu cuma saya minta untuk semacam bisa dibilang rangkuman juga boleh. Kalau makalah itu terlalu berat nanti malah Bapak Ibu nggak jadi baca-baca. Jadi ini yang tugasnya yang mau saya minta di Google Drive itu semacam rangkuman aja sih. Apa sih pedagogi berbasis budaya itu? Kemudian barangkali bisa diberikan 1 atau 2 contohnya. Begitu. Nah, dari mana Bapak Ibu bisa mencari referensinya tadi dari di Mendeley tadi bisa. Kalau misalnya, Bu, saya nggak mantep itu cuma yang dari Indonesia atau mau pakai bahasa Inggris, nyari yang di Science Direct tadi juga boleh. Oke, sambil bikin makalahnya, kenapa saya bikin semacam makalah atau rangkumannya ini? Sambil untuk coba praktek pakai Mendeley-nya itu bisa apa enggak, seperti gitu. Jadi inti pertamanya belajar tentang pedagogi berbasis budaya, inti yang kedua adalah belajar praktek pakai Mendeley-nya. Kalau enggak dicoba dibikin, mesti besok pas mau bikin tugas yang besarnya itu akan berat. Makanya ini dimulai dari yang mungkin 1 atau 2 halaman saja dulu. Nanti kalau sudah bisa praktek di situ, nanti ke belakang insya Allah lebih enak. Begitu. Nah, tadi kalau yang tadi Bu Sandra tadi, nah nanti dicoba Bu. Saya belum pernah, kebetulan saya pakai Microsoft memang. Iya, siap, Bu. Oke, Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Iya. Bu Sandra, menindaklanjuti yang tugas, maaf, Bu ini kan menindaklanjuti yang tugas itu berarti formatnya bebas gitu ya Bu ya? Bebas, leres Bu Sri, jadi bebas. Jadi memang semacam saya pengen Bapak Ibu membaca tentang pedagogi berbasis budaya, kemudian menuangkan dalam bentuk tulisan sekaligus tadi mencoba praktek pakai yang saya berikan tadi. Mau 1 halaman boleh, 2 halaman boleh, mau 10 halaman juga boleh. Yes, sami-sami. Ada yang mau ditanyakan barangkali Bapak Ibu? Nah, insya Allah nanti kalau Bapak Ibu bisa menggunakan yang di sini, untuk mata kuliah lain pun kalau Bapak Ibu bikin tugas, itu nanti akan lebih mudah. Misalnya ada yang bikin artikel, wah tiba-tiba
belum sudah bikin artikel lah Bapak Ibu kan akan kelabaan dulu kalau belum ada senjatanya nih. Makanya saya tambahkan senjata dulu istilahnya untuk kalau orang ke sawah itu paculnya dulu gitu ya. Jadi ada senjata untuk perangnya, untuk bikinnya tadi, untuk bacanya tadi, untuk bikinnya. Jadi nanti kalau, waduh, kok disuruh pakai bahasa Inggris? Nggak usah pusing. Suruh aja biar Microsoft Word-nya yang suruh berpikir, nggak usah Bapak Ibu gitu ya. Nanti kalau bahasanya, jadi gini, di Microsoft Word-nya tadi, asal bahasa yang Bapak Ibu gunakan itu pakai bahasa yang benar, misalnya bikin kalimat adalah subjek, predikat, objek, dan kalimatnya itu efektif, insya Allah bahasanya juga nggak jelek-jelek amat. Paling misalnya perlu dipoles tuh nggak akan banyak, begitu. Begitu Bapak Ibu? Oke, Bu Niken. Oke, baik. Barangkali setelah ini mungkin segera praktek saja nih Bapak Ibu dan nanti akan saya lihat apakah sudah berhasil atau belum. Karena kalau misalnya praktek pertama itu biasanya kalau ada bingung-bingung gitu wajar. Jadi nggak harus yang banyak-banyak. Mungkin nanti sambil membaca dan praktekin tadi 1 halaman cukuplah 1 halaman tentang apa itu pedagogik berbasis budaya. Kemudian contohnya begitu, contoh pembelajarannya seperti apa. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu untuk kuliah siang ini. Dan selamat melanjutkan kuliah yang lain nanti. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Terima kasih banyak, Bu Niken. ya, sama-sama baik untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Ya, saya akhiri dulu nih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Niken. Sama-sama.